Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Eko di channel spesialis AC mobil ya. Untuk kali ini saya akan menjelaskan ya bagaimana caranya kita mengisi freon sendiri ya tanpa menggunakan vakum ya. Jadi biar sirkulasi freon itu udaranya di bagian dalam itu bisa hilang ya. Untuk langkah pertama kita persiapkan manifold ya, manifold atau meteran AC. Untuk yang saya pegang ini manifold jenis single ya, single. Untuk yang double meterannya ada dua. Yang biru biasanya untuk low, yang merah biasanya untuk high. Dan untuk bagian selangnya ini pun berbeda ya. Yang menuju ke bawah ini biasanya menuju kompresor ya. Tapi yang untuk double, yang bagian pinggir sini itu yang ke kompresor ya. Tapi untuk yang single seperti ini, yang bawah ini menuju ke kompresor. Untuk langkah awal yang kita lakukan adalah kita menutup manifold ya, kita kancing maksudnya. Setelah itu selang yang bagian bawah ini atau selang low ya, kita pasang ke selang yang low ya, yang besar. Langsung kita pasang, kita pergunakan klem klem apa? Yang ada tancapannya ke selang itu loh, lupa saya namanya. Tukang AC tapi lupa namanya. Ya. Kita tancapkan. Kemudian kalau mobil itu tidak menggunakan switch ya. Switch itu tugasnya adalah ketika dia freon habis, switch itu akan otomatis mematikan kompresor ya, sebagai pengaman kompresor, intinya seperti itu. Kalau switch itu ada freonnya ya, switch itu akan bekerja, akan on ya, kemudian semua AC bisa hidup. Tapi ketika tidak ada freon ya, switch itu akan mutus dan kompresor itu tidak akan bekerja ya, intinya seperti itu. Kalau tidak ada switchnya, langsung ini dipasang di bagian yang low, kemudian AC kita hidupkan, kompresornya bekerja, kemudian kita tusuk pentil yang high ya, pentil yang high. Nanti dengan sendirinya angin yang dari high itu akan keluar dan bagian yang low ini akan turun ya, dengan sendirinya. Setelah kiranya ini udah kesedot, udah sesuai yang diharapkan, pentil itu kita lepas. Jadi pentil itu kita pencet terus sampai udara di bagian high itu keluar. Nanti bagian low ini akan berkurang dengan sendirinya. Setelah itu kita tambahkan oli. Setelah kita tambahkan oli, kemudian kompresor kita isi. Setelah kita isi freon, ternyata AC tidak dingin ya. Kita pergunakan untuk yang mobil single ya, kita pergunakan 400 gram. Untuk yang double kita kasih kisaran 600 gram ya. Setelah freon itu masuk
ke sirkulasi, tapi AC tidak dingin ya. Dan bagian low ini menunjukkan sekitar 50 PSI-an ya. Otomatis AC tidak dingin. Langkah awal yang kita lakukan adalah kita memegang selang ya. Selang yang hik ya, selang yang hik tadi yang menuju evaporator. Kalau selang itu hangat ya, udah dipastikan ada permasalahan di kondensor. Kita cek bagian kipasnya itu berjalan sempurna atau tidak ya. Kalau kipas berjalan sempurna tapi selang itu panas, terus ketika kita siram air ya di bagian kondensor, selang itu menjadi dingin, dan di bagian dalam mobil itu juga suhunya menjadi dingin. Setelah itu selang itu panas kembali ya. Setelah air yang kita siramkan ke kondensor itu hilang, dia panas kembali. Dan suhu di dalam ruangan mobil itu juga dinginnya sudah berkurang lagi ya. Langsung kita bongkar di bagian kondensor ya. Udah dipastikan kondensor itu buntu ataupun kotor. Bisa juga di bagian saringannya ataupun di silikanya ya, atau di dryernya dia udah mulai banyak pengendapan ya. Karena ketika kondensor didinginkan, freon itu akan berwujud cair, sehingga kalau ada kotoran dia akan sulit mengalir ya, intinya seperti itu. Tapi ketika dia berwujud gas, dia bisa mengalir ya, intinya seperti itu. Ya, langsung dicek, kita bongkar ya. Penyebab AC tidak dingin itu tidak pasti kompresor lemah ya, tapi karena kondensor kotor itu juga berpengaruh sekali ya. Karena ketika kondensor itu kotor, tekanan itu semakin tinggi ya. Tekanan semakin tinggi, kompresor juga terbebani ya, seperti itu. Jadi semua part dalam AC itu semua itu ada hubungannya ya. Jadi saling membantu. Ketika kompresor itu tekanan tinggi ya, dia juga akan berat karena kondensor bermasalah ya. Tapi ketika kondensor itu dingin, AC pun kompresor itu pun akan ringan dalam memompa ya, seperti itu. Ya, sekian. Bila mana tutorial saya bermanfaat, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video menarik dari kami. Jangan lupa like ya, komen yang bermanfaat. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan bertanya dalam kolom komentar ya. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.